Pemirsa, dalam momen panen raya di Karawang, Jawa Barat, Presiden Prabowo sempat mencicipi sejumlah makanan hasil panen. Di antaranya adalah mencicipi susu dari peternak sapi lokal dan melon hasil panen petani. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mencicipi segelas susu dari hasil olahan peternak. Sambil menikmati susu, Prabowo juga berbincang dengan sejumlah peternak. Momen itu berlangsung saat acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selain mencicipi susu sapi lokal, Prabowo juga mencicipi hasil panen Betawi yakni buah melon. Prabowo tampak menikmati potongan buah melon di gerai petani buah-buahan. Prabowo juga sempat melihat-lihat gerai pangan yang berupa produk beras, benih padi, garam hingga gula yang dijajakan oleh para petani. Presiden Prabowo menyapa Titik Soeharto saat menghadiri panen raya di Karawang, Jawa Barat. Sapaan membuat suasana yang semula hikmat menjadi riuh. Saudari Siti Hediati Soeharto yang terhormat. Momen menarik terjadi saat Presiden Prabowo Subianto menyapa Titik Soeharto yang juga hadir dalam acara panen raya di Karawang, Jawa Barat hari Rabu. Sapaan Presiden Prabowo kepada Ketua Komisi 4 DPR RI tersebut membuat suasana yang semula hikmat menjadi riuh. Tepuk tangan hadirin menggema diikuti respon Prabowo yang memancing tawa hadirin. Ketua Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, Saudari Siti Hediati Soeharto yang terhormat. Tepuk tangannya kok panjang banget. Selain momen Presiden Prabowo Subianto menyapa Titik Soeharto yang menyita perhatian publik, acara panen raya juga menjadi momentum penting bagi pemerintah. Dalam kesempatan itu, Presiden mengumumkan keberhasilan Indonesia atas swasembada pangan. Tanah yang subur. Pemerintah menanggung pajak penghasilan 21 periode 2026 untuk pekerja di 5 sektor padat karya tertentu. Hal ini dilakukan guna menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi tahun 2026. Pemerintah kembali memberikan insentif pajak penghasilan pasal 21 bagi pekerja dengan tingkat penghasilan tertentu pada 2026 sebagai bagian dari stimulus ekonomi nasional. Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025 yang membebaskan PPh 21 bagi pekerja dengan penghasilan hingga 10 juta rupiah per bulan. Insentif ini menyasar pekerja di 5 sektor usaha yaitu industri alas kaki, industri tekstil dan pakaian jadi, industri furnitur, industri kulit dan barang dari kulit, kemudian pariwisata. Fasilitas PPh 21 DTP berhak diterima pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu yang menerima upah di bawah 10 juta rupiah per bulan. Sementara bagi tenaga kerja lepas yakni menerima upah dengan jumlah rata-rata Rp500.000 per hari. Bagi pegawai tetap berhak menerima insentif apabila memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pegawai terkait bukan penerima insentif pajak penghasilan 21 ditanggung pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Diketahui sebelumnya aturan insentif ini diberikan dalam rangka menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilitas ekonomi dan sosial 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkap jaringan perjudian online yang beroperasi secara nasional hingga internasional.
Hasil penelusuran penyidik, jaringan ini memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti KRIS, serta mendirikan perusahaan fiktif untuk menyamarkan alur transaksi. Total 17 perusahaan digunakan sebagai fasilitator pembayaran dan penampung dana perjudian online. Dari kasus ini, polisi berhasil menyita dana lebih dari 59 miliar rupiah, serta menetapkan 5 orang tersangka dengan peran berbeda. Kemudian juga saat ini Direktorat Cyber Barres Krim Polri menangani 3 laporan polisi melalui mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013 dengan total penyitaan 37 miliar 650.717.250 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Jadi LHA-nya dari PPATK kita rinci menjadi 3 laporan polisi dengan penyitaan yang ada di depan sebanyak 37 miliar sekian. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, termasuk tindak pidana pencucian uang, dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan ton kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang dan tanah longsor menumpuk di pemukiman warga di Aceh Tamiang. Warga berharap kayu-kayu bisa digunakan untuk membangun kembali rumah yang rusak akibat banjir bandang. Ribuan ton gelondongan kayu berbagai ukuran menumpuk di Desa Pengidam, Kecamatan Banda Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Kayu-kayu gelondongan itu menumpuk hingga mencapai 5 meter lebih. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh warga sekitar. Mereka hanya bisa berharap kayu-kayu tersebut bisa digunakan untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak diterjang banjir bandang. Nah, jadi harapan kami dari masyarakat Kampung Pengidam, dari pemerintah desa, mudah-mudahan pemerintah mengizinkan kami untuk mengelola kayu ini untuk dijadikan bahan rumah. Pada saat bencana melanda, puluhan rumah warga rata dengan tanah tersapu banjir yang membawa gelondongan kayu. Dan hingga hari ini, di lokasi perkebunan dan perumahan warga, gelondongan kayu masih menumpuk, belum ada tanda-tanda untuk segera dibersihkan. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barres Krim Polri tengah menyelidiki dugaan pembalakan liar atau illegal logging yang mengakibatkan banjir bandang di Aceh Tamiang. Pembalakan di hutan lindung diduga menyebabkan gelondongan kayu terbawa banjir. Kemungkinan identifikasi kami adalah kegiatan-kegiatan pembukaan lahan di hutan lindung, Serbajadi ataupun Simbang Cernih. Kami penyelidik berusaha keras untuk mendapatkan informasi itu untuk menaikkan ke proses penyidikan. Terima kasih dari bantuan tokoh masyarakat, kemudian aparat setempat juga sangat mendukung kami untuk menunjukkan tempat-tempat yang diduga adanya pembukaan lahan baik ilegal ataupun legal. Demikian. Tentunya legal tidak menutup kemungkinan juga adanya dampak lingkungan yang rusak ataupun apalagi kalau itu. Dr. Richard Lee hari ini diperiksa Polda Metro Jaya usai menjadi tersangka kasus produk kosmetik yang dilaporkan dokter detektif atau doktif. Dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan Richard Lee diperiksa Polda Metro Jaya. Richard ditetapkan sebagai tersangka atas kasus produk kosmetik yang dilaporkan Dr. Samira Farahnas alias dokter detektif atau doktif. Richard Lee tersandung kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Dr. Richard tetap ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara yang digelar penyidik Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025. Selain itu, Dr. Samira Farahnas alias dokter detektif atau doktif hadir di Polda Metro Jaya untuk mengawal pemeriksaan Richard Lee. Sementara Dr. Richard Lee belum memberikan keterangan karena masih menjalani pemeriksaan. Hari ini kesini untuk mengawal ya dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh PMJ terhadap tersangka Richard Lee yang diputuskan di tanggal 15 Desember 2025. Jadi Doktif ingin mengawal, kenapa? Karena Doktif tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa pengawalan dari masyarakat dan jurnalis. Jadi Doktif juga ingin mengucapkan apresiasi kepada teman-teman di sini, pengen kumpul bareng. Doktif memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap